kalau saya terus di sini mau jadi apa? Abang-abang saya semuanya orang sekolahan. Saya harus mulai dari nol. Ada kesempatan masuk Curug, LPPU Curug namanya, yang di Tangerang sana. Tiba-tiba Garuda membuka kesempatan untuk membuat seorang jadi kapten. Itu harus dapat otoritas dari Dirjen Perhubungan Udara. Tidak boleh semua jadi kapten. Berarti pilot belum tentu kapten? Belum tentu. Jadi kalau kita naik pesawat, kalau kita lihat ini sampai kena petir, mudah-mudahan jangan kedua, ketiga kali. Ya di sini ilmu pengetahuan pilot itu harus tinggi. Kenapa lampu pesawat harus dimatikan pada saat mau landing? Peraturan dunia penerbangan, setiap take off dan landing, apabila kita duduk di dalam pesawat itu, semua lampunya itu diredupkan. Atau bila perlu digelapkan. Ya. Tujuannya apa? Cara mengeluarkan penumpang bagaimana? Ini udah nyemplung ke laut. Pada saat misalnya ada kecelakaan pesawat gitu, lantas wet drill ini atau di dalam lautan, ya anggaplah dalam lautan. Nah, penumpang itu sudah punya tugas masing-masing. Apa memang pilot itu harus memberitahukan ini kepada penumpang? Semuanya itu harus well known, harus diinformasikan kepada penumpang. Apapun itu, dia punya hak untuk tahu. Ladies and gentlemen, your captain speaking. Kalau your captain speaking, itu udah berbahaya itu. Waktu kita take off, meninggalkan tanah, menuju udara. Karena kita nggak nginjak tanah lagi, udah di udara. Begitu juga dari udara turun ke tanah. Banyak orang mengatakan itu ya paling dangerous. Dan saya setuju, tetapi bukan 100% saya percaya. Karena tergantung manusianya. Kalau manusianya mampu menerbangkannya, apa yang ditakutkan? Waktu kita take off, semuanya baik. Oke, semuanya bagus. Oke. Kita buka thrust namanya, powernya ini. Kita buka. Pesawat ini kan belum tentu lurus. Mesinnya itu belum tentu sama. Saya minta izin ke menara kontrol di Polonia. Saya akan membawa putar pesawat ini di atas Danau Toba. Ladies and gentlemen, your captain here is from Siantar, is down here. Tunjukkan kota Siantar itu kan dekat kali sama Danau Toba itu. Silahkan lihat kalau Danau Toba, inilah dia danaunya, indah sekali. Dan saat itu jujur aja, penumpang dari Amsterdam sama Vienna banyak kagum ke Danau Toba. Penonton dimanapun Anda berada, pada saat ini saya bersama Bapak Kapten Darwis Panjaitan. Beliau adalah seorang pilot senior di Garuda Indonesia. Kita mau menggali bagaimana pengalaman beliau pada saat menjadi pilot, dan sekarang beliau sudah pensiun juga. Tapi ada baiknya kita dengarkan dulu bagaimana cerita Pak Darwis tentang masa kecilnya sampai di SMA. Oke, Pak Kapten Darwis, tolong Anda bercerita supaya mungkin selama ini banyak orang yang hanya tahu nama. Ini mungkin Pak Darwis tolong ceritakan dari masa kecilnya dulu. Bagaimana di center ya Pak ya? Oke. Jadi kalau kita mulai dari masa kecil, ya tentu ya kita tahu persis lah. Waktu kami dulu di Siantar, Kecamatan Siantar, sangat awam sekali. Lahirnya saya malu juga mengatakan ini, tapi mau nggak mau ditanya langsung ya bapak yang nanya ya saya harus jawab jujur. 19 April 1957 di Siantar, daerahnya mana Pak? Kota Kecamatan Siantar, di daerah Kampung Martimbang. Dulu Kampung Kristen. Pak dari situ anak berapa ini? Dari bersaudara 7. 7 anak terakhir lah saya. Jadi 7 dari bersaudara ya? 7 bersaudara ya. Nah, pertanyaannya itu bagus sekali memang. Ya namanya anak-anak kecil mungkin tidak pernah berpikir ke sana-sana, hanya ya sekolah aja baik-baik. Sekolah baik-baik itu saya dari SD Kristen Nasrani, kemudian melanjut ke SMP Kristen, kemudian menyambung ke SMA Negeri 1
Siantar ya. Siantar. Hmm. Mungkin ada menarik juga. Hmm. Waktu di SMA Negeri 1, ya atas izin Tuhan juga saya kebetulan ketua OSIS Oh iya. di Kota Pematang Siantar. SMA Negeri 1 Siantar. SMA Negeri 1. Tetapi pada pertengahan pindah ke Bandung. Kelas berapa ini? Kelas 2, naik kelas 2. Karena saat itu kurang baik lah ya, terlalu nakal mungkin. Oh, terlalu nakal ya. Terlalu nakal. Nah, iya. Mungkin itu. Jadi Oh, itu alasannya makanya dipindah. kalau Ya? saya pindah Kalau karena di Bandung waktu itu memang ada keluarga. tidak sebetulnya. Tidak. Nah, cuman berpikiran waktu itu kebetulan saya juga mengikuti mungkin masih ingat itu perguruan Tako Oh di iya. Siantar. Kemudian saya tangan kanannya guru saya Jamin Purba. Jadi itu ya. Nah, Itu masih waktu di Siantar ya. masih di Siantar. Hmm. Nah, jadi Bang Pak Kapten dari situ sendiri mulai belajar karate itu bagus. Mulai kelas 6 SD. kelas 9 SD. 6 Oh. SD. Nah, jadi oleh sebab itu saat itu sangat bagus, ketua OSIS segala macam sehingga berpikir juga kalau saya tinggal di Siantar mungkin ada dua, Pak. Satu, saya kena penyakit karena minumnya juga terlalu banyak, dalam hal ini tuak lah kali di Siantar ya. Iya. Nah, yang kedua tuh mungkin juga dibunuh orang. Mungkin karena kenakalan gitu Kenakalan ya. karena di Siantar udah tahu lah. Iya. Nah, jadi saya juga berpikir panjang sehingga haruslah dimulai dari Bandung sebagai ya starting from awal lah. Kalau sebelumnya Pak Kapten itu memang kenakalannya seperti apa? Apa memang waktu SMP, SMA itu mungkin memang sudah nakal dilihat orang tua gimana? Ya memang pasti karena waktu SMP dan SMA awal saya melatih karate di mana-mana. Saya melatih karate. Ya kalau pelatih karate itu kan image-nya bagus, baik. Bagus, Ya. iya. Tapi apakah keseharian memang sering berkelahi atau gimana? Oh enggak, Oh enggak. enggak berkelahi. Tapi kan orang nunggu-nunggu. Kapan saya itu akan mungkin nunggu waktunya lah. Kapan aja nih orang. Oh begitu ya? Enggak, gitu. Iya. Udah sampai ke situ pemikiran padahal nggak pernah berkelahi. Enggak pernah berkelahi. Atau menjadi jagoan-jagoan waktu masa Oh tidak. enggak. Semuanya baik. Saya Hmm. baik ke semua. Hanya itu yang tadi saya berpikir kalau saya di sini terus mau jadi apa? Kan kira-kira waktu itu begitu. Iya. Memang mau jadi apa? Memang itu suatu pemikiran mungkin saat itu banyak orang yang mengatakan kenapa pergi. Sampai banyak juga murid saya Iya. datang ke orang tua minta supaya saya jangan pergi. Waktu menjadi guru karate itu udah sabuknya udah apa itu? Oh, sabuk hitam. Sabuk hitamnya kelas berapa bang sabuk hitam? Kelas mungkin kelas 1 SMA. sebelum kelas 1 SMA lah. Iya. Jadi udah mulai melatih untuk Udah. sabuk kuning, sabuk Iya, betul. hijau Betul mungkin ya. sekali, iya. Sampai ke mana-mana, ke Rindam, Iya. ke Rindam, ke kepolisian. Nah, jadi Sambil sekolah ya. sambil sekolah. Hmm. Jadi memang kan timbul pertanyaan, ini mau kemana jadinya nanti? Nah, begitulah akhirnya mulailah semuanya dari nol. Iya. Itu pindah ke Bandung. Ini inisiatif siapa? Inisiatif saya. Orang tua. Iya, saya mau izin ke orang tua. Saya mau tinggalkan ini semua. Saya mulai dari nol aja. Tahun berapa bang ke Bandung? Ya, 73 akhir. 73 akhir ya. Atau 73, 74 proses. Iya. Masuklah di SMA Dago. SMA Dagu. SMA SMAK. Iya. Oh, SMAK Dagu. Dago. Nah, kebetulan raport saya sebelumnya itu bagus kan. Ditempatkanlah saya di kelas pilihan. Kelas pilihannya. Nah, kelas pilihan. Ketemulah sama yang jago-jagoan. Baru saya ngerti. Ternyata ilmu saya itu nggak nyampe ke mereka. Sehingga selama kelas 2 itu saya termasuk dianggap orang pintar dan yang lain-lain dianggap pintar. Padahal aslinya tidak ada sama sekali. Karena jauh. Bandung sama Siantar itu jauh sekali. Iya. Akhirnya kelas 3 ya saya juga bisa terima.
Akhirnya saya dipindahlah ke bagian lain, B3 namanya. B3 ya? Ya, kalau dulu B2, sekarang B3. B3. Ya sisa-sisa lah ini. Oh gitu ya? Maksudnya nggak lagi yang pintar-pintarnya. Oh iya ya. Nah, setelah saya sana, kemudian tamatlah tahun 75. Jadi sewaktu abang di SMA di Bandung itu abang kos apa gimana? Apa di asrama? Oh tidak, ikut indekos dengan orang yang sudah saya kenal baik dari Sumatera. Masih keluarga? Masih, ya boleh dikatakan keluarga lah. Oh iya. Nah, boleh dikatakan keluarga lah. Ya saya lupakan gitu, saya mulai cobalah yang baik gitu. Iya. Ya walaupun waktu tamat SMA-nya, ya mungkin memang kemampuan saya kurang, sehingga saya tidak, tujuan saya tentu ke Bandung itu adalah mau masuk ITB. ITB. Karena itu kan top banget kok. Iya, itu teknologi Bandung ya. Sampai di shelter juga kalau ada tas ITB di sana kan, wah udah hebat kali nih. Iya. Saya juga berpikir, wah kepingin punya tas ITB. Iya. Nah, Jadi sampai sekarang tidak terpikir itu menjadi kapten pilot. belum, masih jauh. Iya. Masih jauh. Jadi begitu tamat dari SMA Langsung berpikir, begitu tamat SMA tadi, mendaftar tidak dulu. masuk, mencoba masuk ke ITB, ditolak, tidak masuk. Oh, tidak masuk. Ya. UMPTN pada saat itu. UMPTN saja. Iya. Nah, berpikir lagi, kalau gitu saya harus bimbingan tes, kira-kira gitu. Oh iya. Nah, supaya bisa masuk. Iya. Nah, saya mulailah bimbingan tes ini dengan pemikiran saya harus jadi orang. Iya. Saya harus jadi orang. Nah, pada saat pemikiran itu, pada bulan lupa saya, mungkin Agustus, April, ada pendaftaran masuk ke Curug, Curug. lembaga Curug dulu, Oh, lembaga Curug. pendidikan Curug. Oh itu ya. Ya. Itu khusus bidang apa? Penerbang. Oh, penerbang. Ya. Nah, Oke, Pak. jadi waktu itu saya mencoba masuk ke Curug, tetapi karena ada kekurangan saat itu, mungkin terlalu banyak makan saksang, makan B1, B2 segala macam, sehingga tekanan darahnya tidak terkontrol baik. Sehingga dokternya mengatakan hal-hal yang lain sudah lulus, tetapi untuk tekanan darah kita cek lagi 4 bulan lagi. Nah, sambil menunggu cek 4 bulan lagi ini, mulailah terpikir kenapa nggak jadi pilot ya, gitu ya. Nah, terus Garuda Indonesia membuka pintu mencari pilot-pilot ini seluruh Indonesia untuk dikirim ke luar negeri. Karena waktu itu, maaf, almarhum Bapak Wibeko Supono, dia cenderung lebih bagus saya bayar mahal. Direktur Garuda itu. Direktur Garuda, saya bayar mahal pilot yang dari luar, asal kualitas terjaga. Kira-kira itulah ke kami. Iya. Nah, jadi kami pun dikirimlah keluar sama beliau. Tapi sebelum keluar ke sana, saya rupanya sempat pendidikan di Pusdikpom di Cimahi 4,5 bulan. Ya, pada saat pendidikan itu kita juga ada belajar tembak menembak, Iya. bom treat. Istilahnya bom treat ini adalah bagaimana kita lihat pada saat itu kita menemukan sesuatu benda, apakah ini akan meledak atau tidak. Kita harus bisa menganalisa yang mana kita harus putuskan supaya jangan meledak. Namanya bom treat lah itu, dengan urut-urutannya yang lain lagi. Ya, harus bisa dideteksi gitu Iya. pengamanan ya. Dan satu lagi, mungkin kami ada 40 orang, waktu 42 orang. 42 orang ya. Pilotnya hanya 8, tetapi dari teknik-teknik yang gabung bersama kami ada 42 orang. Pada saat kita pendidikan Pusdikpom itu, Tuhan Maha Baik. Nggak tahu, mungkin ini arahnya. Saya dikasih juara terbaik. Pada lulusan itu ya. Dari Pusdikpom ini. Iya. Ya. Dan saya juga terima kasih banyak kepada Komandan Pusdikpom segala, dan saya berpidato saat itu. Iya. Saya lupa, saya ingat bahwa saya berpidato saat itu Mewakili kami perusahaan. Tetapi ya tetap kayak hormatnya inilah tentara, sebelum naik ke panggung hormat dulu,
begitu mengucapkan kata-kata turun, hormat dia lagi, baru duduk. Nah, jadi saya sangat kagum lah melihat cara mereka itu waktu itu. Nah, setelah selesai dari Curug, dari pendidikan Pustikom, kami ada 3 bulan sebetulnya menunggu mana yang buka sekolah penerbangan di luar. Nah, sambil menunggu 3 bulan, kasihlah pelajaran ke kita bahasa Inggris. Tambahan lah ini. Nah, habis itu baru dikirim. Salah satunya kita dikirim ke NASA. Nationwide Aviation Space Academy. Itulah di NASA. Australia. Sebelah utaranya Sydney. Nah, pendidikan selesai, kami 8 orang. Oleh begitu ketatnya sekolah ini, ya, ujiannya aja ada 12 kali 3 kali 36 plus tesnya juga. Itu begitu ketat sehingga akhirnya yang lulus hanya 4 orang. 4 orang dari 8 orang. Dari 8 orang dari Indonesia. 8 orang Indonesia itu hanya lulus 4. Nah, kebetulan saya juga di sana kalau satu grup itu academic captain. Ketua grup lah. Ya. Nah, karena setiap grup itu punya. Jadi ada di sana ada orang Papua, ada orang Malaysia, ada Bangladesh, dari berbagai negara. Sekolah itu. Iya. Sekolah dari Jepang juga ada. Nah, ya lumayan kami sih. Gitu. Berapa lama di sana? Satu tahun setengah. 1,5 tahun. Oh, itu padat sekali itu. Iya. Nah, padat sekali. Nah, luluslah sebagai CPL, Commercial Pilot License. Oh iya, yang dari Australia. Australia. Sehingga untuk sekolah pesawat yang lebih besar harus sekolah lagi. Ada lagi pendidikan. Ada lagi pendidikannya. Nah, kami lakukan juga pendidikan itu dan sampailah akhir kata diangkatlah jadi co-pilot junior di Garuda Indonesia. Nah, saya kira tidak ada pengalaman biasa-biasa aja semuanya, sampai begitu juga dari co-pilot junior jadilah co-pilot senior di C9, kemudian jadi co-pilot 747 pesawat yang besar ini sebagai co-pilot. Iya. Nah, tetapi dalam pikiran saya sudah berpikir saya kepingin jadi kapten pesawat ini. Saat itu saya berpikir gitu. Iya. Ini pesawat paling besar di dunia. Sampai sekarang tidak ada pesawat lebih besar dari. Dan Garuda waktu itu ada memiliki 6 pesawat. Jadi saat itu saya hanya satu cita-cita saya, kalau ini saya kepingin jadi kapten. Waktu itu kapten khusus untuk pesawat itu ada 6 orang gitu, Bang. Maksudnya? Khusus untuk kapten itu kan ada 6 pesawat Garuda. Apakah masing-masing satu pesawat itu 1 orang? Oh enggak. Jadi sistemnya tentu gini. Kalau di dunia ini perbandingannya itu 1:6 atau 1:8. Satu pesawat 6 krunya atau 8 krunya. Tergantung daripada perusahaannya. Karena perusahaan akan menghitung cocoknya berapa kaptennya ini. Karena juga diperhitungkan kalau tiba-tiba ada yang sakit, ada yang ini, ada yang ini, ada halangan. Tapi kalau saya tidak salah, kalau Boeing itu mungkin satu pesawat 10 kali. Karena dia akan terbang kemana-mana dan pulang juga begitu. 10 krunya. 10 set. Ya. Oh ya, 10 set. Satu pesawat. Maksud saya kan gini, Bang. Maksud saya pesawat Indonesia Garuda ada 6. Masih 9. Ada berapa orang pilotnya yang 6 ini? Jadi kita anggaplah sekarang 6 kali 10. 6 kali 10. 60 kapten. 60 kapten ya? Dan 60 co-pilot. Iya. Yang lain. Oh gitu ya? 60 kapten, 60 pilot, dan begitu juga flight engineer. Ini khusus pesawat besar ini? Pesawat besar. Karena kami pakai flight engineer waktu itu. Nah, jadilah. Kira-kira begitulah kejadiannya. Kita terbang dengan 747 ini, dan tidak lama kemudian saya pun diangkatlah dengan jabatan-jabatan yang baru lagi, kayak di DC-9 itu. Nah, dari mulai semuanya jabatan yang ada di sana, dari mulai
Kapten pilot Boeing 747 pada tahun 94, usia cukup muda. Kemudian road instructor Boeing 747 nanti ada begitu skenarionya ya. Simulator instructor, road check pilot, flight instructor Boeing 747, test pilot yang membawa jungkir balik itu. Iya. Kemudian Captain Pilot 7, ya ini enggak, Chief Instructor Boeing 747. Nah, ada beberapa hal yang saya ingat waktu jadi test pilot. Karena dengan pesawat yang begitu besarnya, saya harus membawa calon co-pilot atau calon captain. Duduk dengan saya dengan pesawat begitu besarnya dan kosong. Dan tidak ada yang berkompeten kalau dalam hal tes bawa student. Yang ada itu adalah flight engineer sama calon student kita siapa. Iya. Itu loh waktu itu. Jadi kita bawa lah itu, lebih banyak saya bawa itu di Halim. Halim Perdana Kusuma. Iya. Pada saat itu supaya tidak mengganggu penerbangan, saya bermainnya malam-malam. Kadang-kadang kalau 747 saya mulainya jam 12 malam, tengah malam, sampai pagi jam 4 saat kosong. Nah, disitulah kita, ini pilot ini kita olah, lagi take off, kita matikan mesinnya satu, dia bisa ngontrol nggak pesawatnya, kemudian kita balik. Wah, ini tentu ini sudah melalui simulator, sudah ada prakteknya. Iya, praktek dulu simulator dulu ya. Tetapi juga tidak jaminan. Karena dia tidak tahu mesin yang mana yang mati. Kira-kira gitu. Jadi waktu kita take off, kita matikan salah satu mesin. Dia nggak tahu yang mana ini. Kalau dia salah injak, hancur dia. Oh gitu. Hancur gitu. Itu kan pesawatnya bisa. Makanya kita juga standby. Begitu dia salah, mungkin kita harus ambil alih. Sambil alih. Iya. Itulah dia. Jadi payah kita memang itulah dia. Ya. Terutama Untuk menciptakan pilot-pilot baru di Garuda ya. Jadi bukan asal-asal. Iya. Jadi saya juga melihat sih, mudah-mudahan yang sekarang juga pilotnya jago-jago lah, pintar-pintar, baik-baik, semua jaga kesehatan, bisa kita katakan betul. Karena kita waktu itu mengikuti KLM. KLM ya. KLM Belanda. Iya. Standarnya dari sana. Kita mengikutinya. Standar pilotnya. Pilotnya. Makanya saya selalu mengatakan kepada murid-muridku bahwa you are KLM pilot. Kau adalah KLM pilot. Jadi harus benar-benar standarnya KLM kau pegang. Nah, saya tidak mengatakan jangan standar Garuda. Tapi saya didikan KLM. Karena dulu saya ingat deh, waktu F28 dulu, mula-mula terbang dulu ya, saya kembali lagi. Kapten saya Kapten William, orang Belanda. Jadi saya ingat dia instrukturnya Pangeran Benhart. Pangeran Benhart ya? Iya. Jadi saya ingat itu. Jadi dia selalu membawa saya lah muridnya. Jadi selalu dia bilang, you are standard KLM pilot. Standard KLM pilot. Selalu dia bilang begitu. Sehingga sampai sekarang pun pada murid-murid saya selalu saya ucapkan itu. Kau tidak saya didik untuk jadi standar Garuda, standar KLM. Gitu. Mungkin terbawa oleh beliau itu. Iya. Karena dia sangat bagus sekali ya. Iya. Jadi pada saat itu kan ada munaslup. Apa saat waktu itu abang sudah berkeluar? Enggak? Belum ya? Belum. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Sayang juga sih. Akhirnya sekarang baru sadar ya. Oh, nggak sempat masa pacaran, nggak sempat masa ini. Karena dulu langsung kerja kan? Iya. Ya, umur 20 tahun udah kerja. Udah kerja. Udah serius lah. Dan pekerjaan menyita waktu benar-benar. Menyita waktu benar-benar harus juga jaga serius gitu ya. Serius kondisi tubuh segala macam. Bahwa tidak ada waktu yang terlambat. Iya. Tetap semua tepat pada waktunya. Waktunya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi Pak Kapten Darus itu kan jabatannya tadi memang jabatan strategis kan penerbangan. Betul sekali. Nah, setelah begitu saya mulailah kembali mengerjakan di 747 ini. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik mungkin, yaitu waktu musim haji ada pesawat kita rusak mesinnya dan masih di Halim.
Karena Halim adalah departure point untuk ke Jeddah. Sehingga pesawat yang rusak ini waktu itu masalah buat kita. Karena kalau mesinnya dibawa dari Soekarno-Hatta terlalu besar. Mesinnya ini akan mengganggu lalu lintas, harus di stop semuanya. Karena traktornya besar banget ini pesawat ini. Oh gitu ya. Jadi keputusan direksi dan semuanya, bisa nggak bapak-bapak ngatur supaya ini bisa dibawa ke Soekarno-Hatta? Oh, Soekarno-Hatta. Ya, dari Halim. Oh, pesawatnya maksudnya. Pesawatnya. Iya. Nah, seumur hidup saya kira kita juga belum pernah melakukan ini. Tapi kami coba lah berpikir. Kebetulan saya punya teman yang sangat saya kagumin, sahabat saya almarhum Richard Tapilatu. Richard Tapilatu, ya. Richard Tapilatu almarhum sudah. Saya sayang sama dia. Terus terang aja. Ya. Begitu juga ada Pak Mardiono. Ini pilot semua ini kan ya? Flight engineer. Oh, flight engineer. Saya nganggap ini profesor. Nah, kami olahlah bertiga. Kami kirimlah telex, waktu itu masih telex, ke Boeing Company Factory. Minta izin, boleh nggak pesawat ini kami bawa dengan 3 mesin? Jawaban belum datang, karena di sana masih, kalau kita di sini malam, di sana pagi. Iya, Kalau iya. kita di sini pagi, di sana Malam. malam. Masih Jadi tidur. masih tidur. Nah. Jadi nggak ada berita. Tapi kita cobalah. Kami cobalah ini membawa pesawat ini dengan 3 mesin. Ya, kalau istilah sahabat saya itu Pak Mardiono bilang, kalau kita ini benar-benar kita lakukan simulator ini seperti yang aslinya, semua udah rubuh nih. Rumah-rumah yang ada ini udah rubuh semua ini. Iya. Kami cari lagi caranya, kami cari caranya. Mungkin seumur hidup ada di Garuda. Itu saya sebut Garuda. Mungkin baru kami melakukannya. Iya ya. Dengan 3 mesin. Dengan 3 mesin dari Halim ke Soekarno-Hatta. Puji Tuhan, kita latihan pas jam 3 pagi, ketemu caranya. Kemudian kita cek lagi ke buku, cocok. Wah, saya bilang, udah benar. Ini kita keep, ayo kita ulangi lagi, 5 kali lagi. Mulus, lepas landas. Dengan 3 mesin. 3 mesin. Akhirnya kita saling lihat gimana. Keputusan di kita. Kita bawa ke pesawat atau tidak? Kalau tidak, tunggu berapa lama ini? Test pilotnya datang. Akhirnya kita kata, tanpa nunggu jawaban dari Boeing Company atau factory, kita putuskan, oke, kita jalan. Nah, kami pergilah ke Halim jam 6 pagi, karena kita tahu ke tower, ditutuplah tower yang dari Halim dan begitu juga dari Soekarno-Hatta untuk kami bisa lepas landas dan mendarat di Halim. Di Soekarno-Hatta. Dekat sekali. Iya. Dekat tetapi tidak gampang melakukan. Tidak gampang. Nah, akhirnya kita setuju, kita lakukan dengan semua kebisaan kita lagi. Kita take off dengan goncang segala macam. Begitu take off kita begitu dia airborne, tentu aerodinamiknya akan bekerja. Karena tinggal 3 mesin, dia akan swing lah gitu. Ada miring ya. Jadi dibelok lain segala macam. Tapi puji Tuhan begitu dia airborne, wah kita saling lihat bertiga. Yugan kita dapatkan ini. Pilotnya waktu itu siapa? Saya. Oh iya, Saya. Oke. Untuk airborne, untuk landing lagi udah biasa kita 3 mesin. Tapi untuk airborne-nya ini yang nggak pernah. Nah, begitu putar belok kiri, masuk Halim langsung ke landasan Halim, plak, mendarat di sana. Pesawat itu kami parkir di tengah landasan, kami pelukan bertiga. Wah, makanya saya terharu sekali. Kami pelukan bertiga, dan satu lagi terima kasih juga, semua telepon istrinya. Gue udah selamat nih, saya udah selamat nih, karena membawa ke hangar kan tinggal geser-geser aja, nggak ada masalah. Tapi udah bisa mendarat ini. Nah, ini semua kita tegang ya. Risikonya tinggi banget. Risikonya tinggi sekali. Coba ceritakan dulu, airborne itu semacam seperti apa itu? Airborne itu apabila pesawat dari bawah, ya tiba-tiba diangkat. Nah, apabila ada asimetrik ya,
Jadi engine di sini bagus, engine di sini satu mati. Nah ini dia kan nyungsep ke kanan. Gitu ya. Jadi itulah yang kalian atasi pada saat itu. Betul. Bagaimana supaya stabil? Supaya stabil dia. Nah, karena begitu dia off gitu dari daratan, dari tanah off dia, di situ ya. Iya, itu risikonya ya. Risikonya. Terus bagaimana caranya orang Lawang itu bisa menyelamatkan? Latihan di simulator. Simulator. Semua diulangi. Iya. Makanya kalau kita lakukan ini di Halim, semua udah rubuh. Iya. Gedung-gedung udah rata dengan tanah ini. Oh, jadi orang pelajari dulu di simulator. Kami pelajari dulu simulator. Yang notabene belum pernah ada kita melakukan ini. Belum pernah. Nah, setelah kita mendarat, ini keluarlah telex dari factory dari company mengatakan tidak boleh dilakukan oleh pilot biasa atau chief instructor. Bukan nggak boleh, tapi harus yang benar-benar harus mereka yang melakukan. Ahli gitu ya. Ya, harus mereka yang melakukan. Iya. Waduh. Padahal Jawa pendatang orang Lawang udah nyampe di Soekarno. Udah sampai Soekarno terakhir juga, kita saling ketawa. Ya, akhirnya kita ketawa, udah tutup aja. Jadi kayak jawab lagi gitu, Pak. Iya, udah nyampe. Tanpa mereka itu udah nyampe. Iya ya. Jadi hebat ya. Tuhan itu maha adil ya. Baru bisa kalian perbaiki semua pesawat. Iya. Perbaikin, kemudian karbon lagi, ya normal lah semuanya. Nah, itu yang paling saya ingat memori saya di 747 ini. Nah, kalau tes pilot sering itu kadang-kadang dia 7-8 jam di Samudra Hindia. Dari mulai sea level sampai 45.000 kaki. Semua kita lakukan. Matikan mesin 1, hidupin lagi, matikan nomor 2, hidupin lagi, matikan nomor 3, hidupin lagi. Pernah suatu waktu kita matikan nomor 4, dihidupin lagi nggak mau hidup. Gitu. Akhirnya kita buru-buru minta pulang dengan 3 mesin. Nah, kita bilang supaya diperbaikin oleh teknik nanti. Nah, harus diarah dulu gitu. Betul. Ya. Banyak banget lah. Begitu juga kita airborne, mungkin maaf kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya pilot lain mungkin nggak mengalami ini. Waktu kita airborne, kita kan biasa kalau di udara itu pesawat kan ada oksigen mask drop. Ada oksigen yang turun itu. Iya. Nah, itu kita coba semua. Turunkah semuanya? Kadang-kadang ada yang nggak turun. Terpaksa kita bawa turun lagi, ada berapa yang nggak turun? Sekian. Kita uji lagi, terbang lagi, nyobain itu. Nah, begitu juga kita. Karena pesawat 747 itu salah satunya, apabila dia take off, kami take off itu kalau saya tidak salah 371 ton beratnya. 385 ton beratnya. Beratnya pesawat. 385 ton beratnya pesawat. Tetapi dia untuk mendarat apabila ada sesuatu kecelakaan atau kekurangan harus balik lagi, dia hanya boleh 371 ton. Ya kan? Beda 10 ton. Padahal kita baru take off harus balik. Bagaimana caranya? Nah, itulah ada namanya fuel dumping. Kita punya alat. Kalau pesawat yang sekarang ini Airbus atau apa nggak perlu lagi kayak kami dulu. Nah, di sini kita harus dumping fuel, mengeluarkan fuel yang ada ini 10 ton lebih. Mengurangi berat gitu ya. Kita buang itu biasanya, kalau saya buang itu di ujung di Laut Jawa, ujungnya itu ada daerahnya untuk dumping fuel, membuang fuel yang ada supaya kita bisa mendarat. Nah itu ya, syukurlah kawan-kawan tidak pernah mengalami itu. Saya perhatikan selama saya di 747 tidak pernah terjadi. Tapi kami sudah melakukan itu. Walaupun hanya simulasi. Oke, kita dalam fuel. Oke, buka semua. Cok. Oke, tutup. Nggak usah dibuang semua. Karena kita perlu bensin juga. Iya. Kira-kira gitu. Nah, itulah selesai itu. Baliklah kita kembali ke tanah. Pernah juga pas pulang ke Jakarta. Nah, pas kami balik itu di situ pas lagi musim-musim hujannya kayak begini. Petir segala macam. Nah, pas kita balik tidak ada jalan lain lagi, kita harus tembus ini. Kita tembus, waduh, ampun, kena lah itu sinar
listrik itu, shit, ke muka kita persis. Baru kedengar dung gitu. Apa itu, Bang? Yaitu di ujung sayap itu ada ujungnya itu, di ujung-ujungnya itu ada 3 atau 4 itu. Itu namanya anti petir. Oh, anti petirnya yang bunyi tadi. Jadi datang dari sini dia dibuang, dung gitu. Nah itu boleh hanya 3 kali. Jadi kalau kita naik pesawat, kalau kita lihat ini sampai kena petir, mudah-mudahan jangan kedua, ketiga kali. Ya. Sebaiknya sekali aja. Sekali aja ya. Itu masih aman. Supaya aman. Kalau 3 kali, 3 kali, khawatirnya apakah yang satu itu terpotongnya hanya sedikit atau banyak? Memang rekomendasi mengatakan 3 kali boleh. Ya kalau sedikit, tapi kalau banyak sebaiknya dihindari lah. Iya. Gitu sebaiknya. Tapi cara menghindarinya gimana, Pak? Nah disitulah pilotnya itu membutuhkan suatu meteorologi ya. Ya, dia mau menghindar ke kiri ke kanan, gitu. Bukan ke atas ke bawah ya. Karena kalau ke atas ke bawah menabrak pesawat lain. Iya. Jadi berarti mencari lintasan aman istilahnya. Cari lintasan aman. Apakah ke kiri atau ke kanan, nanti meteorologinya dan pengetahuannya tentang radar harus bagus. Iya. Jadi kalau misalnya itu bunyi sekali aja, kemungkinan pilotnya sudah berusaha ya mencari lintasan. Sudah berusaha. Supaya jangan sampai 2-3 kali ya. Kalau sampai juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, berarti kurang pengetahuan itu. Iya. Diingatkan aja sama penumpang, Pak udah 2 kali loh, Pak. Jangan sampai 3 kali, Pak. Iya. Karena kalau ketiga kali dia tetap di situ, dia akan meledak. Iya. Pesawatnya akan meledak. Emang kedengaran gitu, Bang? Bunyinya? Ya kedengaran. Apa cuma pilot aja yang tahu itu? Enggak, semua tahu. Oh, iya. Kan kita sering duduk di penumpang di belakang. Kedengaran Kan ya? ada. Cuma kadang-kadang penumpang nggak nyimak sampai ke situ, Bang ya. Betul. Yang pikirannya ke sana mungkin pilot sama co-pilotnya aja ya. Iya. Kan kalau kita dulu kan suka ada tuh melewati kilat-kilat Iya. gitu. Iya. Jadi pada saat itulah kita perlu memperhatikan kalau mana itu bunyi ya. Iya. Oh. Dan kalau bisa dihindar lah. Iya. Karena apa? Salah satu juga yang kita hindari apabila kita naik pesawat dan duduk di kokpit. Apabila memasuki seperti itu, yaitu dari awan cumulonimbus ya, yang penuh dengan petir, kita melewati, kemungkinan mata kita pun bisa buta. Mata pilotnya. Iya ya. Iya. Karena kita nggak tahu. Iya. Cahaya ya. Bisa buta sekian detik, sekian apa, kita nggak tahu seberapa banyak. Makanya dihindari aja. Iya. Kecuali mengatakan, oh ini enggak. Ini enggak terlalu bahaya. Ya. Ya di sini ilmu pengetahuan pilot itu harus tinggi. Sebagai pilot yang sudah begitu senior, mungkin banyak hal-hal yang tidak dipahami penumpang, tapi semestinya mereka juga harus mengerti itu. Mungkin sama contohnya, kenapa lampu pesawat harus dimatikan pada saat mau landing misalnya? Betul. Nah, Peraturan dunia penerbangan, setiap take off dan landing, apabila kita duduk di dalam pesawat itu, semua lampunya itu diredupkan atau bila perlu digelapkan. Ya. Tujuannya apa? Adalah apabila kita datang dari posisi yang gelap menuju keluar, dalam hal ini terjadi abnormalities atau terjadi ada kecelakaan, ya. Sehingga dari gelap itu kita keluar ke tempat yang terang, kita akan melihat cara kita beradaptasi manusia lebih gampang daripada kita terang keluar terang juga atau malah gelap di luar. Karena ini anggap malam. Efeknya apa, Bang? Secara psikologis pada tubuh manusia lebih suka dia dari gelap ke terang daripada terang ke gelap. Ya. Oh, jadi itu fungsinya, Bang ya? Itu fungsinya. Satu. Yang kedua, apabila terjadi kecelakaan di pesawat, misalnya ada kebakaran, ya.
Kita nggak tahu Ya. kebakarannya sebelah mana. Begitu dia mendarat, ya tiba-tiba keprak masuk crash gitu ya. Nah, apabila lampunya mati, begitu dibuka, dia bisa melihat, oh itu ada api. Jangan lewat itu kita. Pintu yang satu lagi. Jadi menunjang penumpang untuk memilih jarak yang terbaik. Iya. Oh gitu ya. Itu dia. Nah, yang berikutnya lagi mungkin sebagai tambahan aja, apabila kita mengalami hal-hal begitu, tentu awak kabin kita dalam hal ini dia lebih gampang mengarahkan untuk menuju tempat yang harusnya kita lalui. Karena biar gimana pun kita apabila naik pesawat kita harus menurut kepada apa perintah pramugari. Iya. Tidak boleh sok tahu. Iya. Saya dokter nih. Saya lebih tahu loh. Nggak boleh. Karena dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Pelajari, Karena ya. ini profesi dia. Iya. Jadi jangan melawan lagi. Jangan. Begitu dia bilang go jump and slide, ya kita harus ngikut. Gitu. Iya. Gitu. Kita harus ngikut. Kalau boleh saya katakan dan harusnya transportasi yang paling aman di dunia adalah naik pesawat. Iya. Itu nggak ada lagi. Iya. Cuman kalau naik pesawat, begitu dia celaka, kebanyakan orang Iya. mati, Iya. Maut. maut. Sehingga untuk itulah perusahaan-perusahaan, factory berusaha membuat seminim mungkin jangan sampai terjadi kecelakaan. Even itu 0,5% pun kalau boleh jangan. Itu yang harus dilakukan oleh mereka. Makanya pilotnya pun begitu juga trainingnya. Iya. Waduh, sangat sulit. Pilot itu usianya hanya 6 bulan. 6 bulan itu apa? Itu baru medical. Dia tuh tes semuanya mata, semuanya ini, dan tidak ada bedanya umur 55, 60, sama 20 tahun. Itu semua harus sama. IQ standar, kelas 1 standar. Itu nggak boleh berbeda. Itu harus sama. Nah, sehingga itu baru mengenai kesehatan. Hal yang lain, dia harus menguasai 11 mata pelajaran yang diulang tiap ada 6 bulan, ada setahun. Seperti apa? Weight drill. Apa itu? Nah, weight drill ini misalnya kejadian pada kondisi wet ya, kondisi basah, segala macam gitu. Jadi misalnya pesawatnya nyemplung ke laut, itu weight drill. Iya. Nah, bagaimana kita mengeluarkan penumpang? Itu juga menarik. Cara mengeluarkan penumpang bagaimana? Ini udah nyemplung ke laut. Disinilah ya pramugari kita ini. Jadi maaflah, jangan kita anggap enteng sama pramugari ini. Iya. Kita harus hormat sama mereka, Iya. karena mereka melaksanakan tugas. Jangan lihat cantiknya, Pak. Ya. Memang pramugari harus cantik lah, Iya. ya kan? Tapi dibalik cantiknya itu otaknya memang pintar. Cerdas. Saya nggak tahu lah perusahaan lainnya. Iya. Saya ngomong Garuda aja. Iya. Memang orang otaknya harus pintar. Nah, disitulah dia mengeluarkan semua ilmunya untuk membantu kita, menolong kita. Nah, di situ dia. Nah, pada saat misalnya ada kecelakaan pesawat gitu, lantas weight drill ini atau di dalam lautan, ya anggaplah dalam lautan. Nah, penumpang itu sudah punya tugas masing-masing. Kau mimpin ini keluar, kau mimpin ini keluar, kau mimpin ini keluar, kau mimpin ini keluar. Dan terakhir siapa? Yang pertama keluar adalah co-pilot. Saya masih hafal nih, walaupun udah pensiun. Ya. Harus Co-pilotnya pertama keluar dan dia bawa senter dan kampak. Siapa tahu ada yang perlu ditebas sama dia, siapa tahu ada perlu disenter sama dia, itu dia orang pertama yang keluar. Iya ya, co-pilot ya. Co-pilot. Terus? Itu harus tugas itu. Ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol sama pilot dia nggak tahu tugasnya, repot juga ini. Ini bapak ini mau terbangin pesawat nggak tahu tugasnya gimana ini? Itu harus tahu tugasnya. Jadi kalau ada darurat seperti itu bang, memang wajib harus co-pilot Co-pilot, ya? keluar. Iya. Karena dia akan memutari pesawat ini. Kalau misalnya dia lihat ada di satu tempat ada fire, ada api, dia akan cross begini. Jangan lewat sini. Setelah dia keluar, baru apa berikutnya? Yaitu
penumpang akan diarahkan oleh pramugari. Zaman slide, zaman santan, segala macam itu. Yang sisa siapa? Di pesawat ini adalah purser. Tahu purser ya? Enggak. Pimpinan awak kabin. Oh, pimpinan awak kabin. Nah, itu namanya purser. Bosnya pramugari. Oh. Dialah yang keluar dengan kapten. Oh, terakhir ya. Kaptennya belakangan. Dia akan datang kasih tahu ke kaptennya, "Kap, semua sudah clear. Semua sudah keluar dari pesawat." Baru dia sama kapten berdua jalan ke belakang lagi. Memastikan benar-benar sudah kosong. Lagi, bagus. Memastikan lagi. Gak ada lagi penumpang. Dan lagi, jangan dong, masih ada tiga orang di situ, kakinya kejepit. Ya? Dia nggak dikeluarin, nggak boleh. Setelah kaptennya dan purser lihat ke belakang, baru mereka berdua loncat ke atas. Iya. Kalau benar-benar sudah aman. Itu pun kalau dia selamat. Iya. Kemungkinan juga dia akan mati. Iya. Karena dia ke belakang penuh kabut, penuh apa, ya apa risiko. Nah itulah. Tapi itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Jadi udah ada agreement. Iya. Kita akan melaksanakan ini. Kira-kira gitu. Begitu Bang ya. Oke. Sekarang yang enak dulu Abang ceritakan deh. Dulu kan Abang pernah menerbangkan pesawat dari Jerman apa dari Belanda ya ke Danau Toba, ke Polonia. Nah, menarik. Nah, coba Abang ceritakan dulu bagaimana itu dulu. Tahun berapa itu dulu Bang ya? Saya lupa, mungkin tahun 80 atau 93, 94 kali ya. Iya, kalau nggak salah waktu itu baru pertama sekali ada pesawat langsung dari luar negeri ke Polonia. Betul. Tidak harus melalui Jakarta lagi. Betul. Iya. 747. Iya, 747 ya. Jadi Abang langsung itu dari mana Bang? Dari Amsterdam, Vienna, Wien, kemudian ke Medan. Ke Medan, Polonia. Nah, di situ lucu-lucunya aja, saya minta izin ke menara kontrol di Polonia. Saya akan membawa putar pesawat ini di atas Danau Toba. Jadi saya bawa dia di atas Danau Toba, terus saya beloklah di situ 3 kali atau 2 kali, saya lupa, belok kiri terus, semua penumpang akhirnya semua melihat ke kiri. Nah pesawatnya untuk balik lagi kanan repot juga ini. Ya kan semuanya penumpang melihat ini Danau Toba nih. Gitu. Pada saat itu Abang bicara? Oh ya pastilah. Apa yang Abang bicara? Maaflah saya kasih tahu ya, ladies and gentlemen, your captain here is from Siantar, is down here. Tunjukkan kota Siantar itu kan dekat kali sama Danau Toba itu. Iya. Ya, from ini. I know this, saya tahu persis daerah ini sangat bagus sekali. Kita kurang lebih 18.000 kaki lah. Karena memang udah menurun. Iya. Nah, jadi silakan lihat kalau Danau Toba, inilah dia danaunya indah sekali. Selama ini mungkin nggak pernah dikasih tahu, tapi inilah dia indah sekali Danau Toba itu. Dan saat itu jujur aja, penumpang dari Amsterdam sama Vienna banyak kagum ke Danau Toba. Iya. Saya kira sih kalau memang kita serius dan baik-baik semuanya, asal memungkinkan, kalau terpaksa menunjang para wisata, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Asal boleh-boleh aja, asal semua clear. Ya, janganlah ada awan tapi masuk kena gunung lagi nanti. Iya. Salah lagi. Ya kan? Iya. Janganlah. Soalnya boleh-boleh aja itu salah satu penunjang. Asal ada jaminan bisa ada keselamatan gitu. Betul. Ya. Soalnya kalau khusus hanya untuk melihat itu kan makan biaya lagi misalnya. Iya. Mas perjalanan, betul. Mengirit biaya dan wisatawan kita juga bisa langsung melihat. Betul sekali. Dan memang banyak perhitungannya lah. Kebetulan saya juga dari Amsterdam sama Vienna mengirit bensin. Iya. Karena level. Iya. Saya dapat level tinggi, jadi saya hitung kita masih untung nih. Boleh kita mutar sekali yuk? Atau 2 kali? Nah, kira-kira gitulah. Promosi ya. Iya. Dan itu mungkin bisa dipikirkan ke sana. Iya. Terus ada lagi yang mungkin menarik, sangat menarik menurut Abang, hal-hal yang dihadapi pada saat menerbangkan pesawat. Ya, mungkin interaksinya dengan alam, dengan kondisi cuaca, atau mungkin dengan penumpang. Mungkin penumpang sakit di dalam pesawat atau gimana yang harus ditangani juga oleh pihak pilot misalnya. Saya kira banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Yang paling menarik lah Bang.
paling menarik Dan berkesan ya. ya, mungkin berkesan ya pesawat kecil ini, tentu 737 lah. Nah, buat saya itu pesawatnya kecil karena pesawat sebelum saya kan 747. Oh. Ya. Itu dulu pengalaman penerbangan mana itu Bang? Ya itu apa? Pada saya di atas TOC ya, top of climb, udah di ujung, Nah. kurser saya waktu itu kolaps, kena serangan jantung. Nah ini baru nggak begitu jauh dari Jakarta, Mau menuju ke Kolonia? Pontianak kalau nggak salah, Kalimantan. atau Kalimantan saya nggak salah. Iya. Akhirnya saya minta izin kembali ke Bandara. bandara, dan sampai di bandara, syukur, puji Tuhan, semua udah siap Iya. menunggu dia. Iya. Dan dia dibawa ke rumah sakit, dan lagi-lagi puji syukur dia selamat. Iya. Selamat ya. Split of second dia selamat. Jantung padahal ya. Jantung waktu itu. Karena begitu selesai mendarat, saya pergi menemuin dia. Dia udah bisa ngomong, udah baik. Nah, Itu Bang, apa memang pilot itu harus memberitahukan ini kepada penumpang? nah, menarik juga. Semuanya itu harus well known, harus diinformasikan kepada penumpang. Apapun itu. Tindakan dari pilot ya? Ya. Tetapi saya pernah baca itu berlebihan. Pilotnya, saya lupa itu di mana itu ada saya baca itu. Berlebihan. Berlebihan ini gimana Bang? Berlebihannya itu dia tidak memberitahukan harusnya sistematis dan terarah. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengalami sedikit gangguan di atas. Ya, salah satu, misalnya nih, mesin kita tidak bekerja dengan baik, dan kami sudah shutdown engine, sudah kami matikan, dan kita akan mendarat dengan satu mesin. Tapi percaya, semuanya di tangan berada di tangan yang baik, kira-kira begitu. Jadi jangan khawatir. Jadi penumpang tahu. Oh gitu ya? Ya, harusnya dia punya hak untuk tahu. Harusnya di sini, ladies and gentlemen, it's your captain speaking. Ladies your captain speaking. Itu udah berbahaya itu. Iya. Nah, kalau selain yang biasa-biasa, Kalau hal darurat yang pernah Bang alami, pernah ya? karena banyak sekali ya yang kayak begitu. Sering juga Bang hadapi darurat seperti itu ya? Sering lah, pastilah. Itu umumnya di udara ya Bang? Di udara. Nah, seperti apa tuh modelnya Bang? Misalnya nih salah satu contoh, saya terbang ke Sydney. Kalau pada musim-musim begini atau apa ya, bahwa kita terbang di atas, itu goncangnya gila-gilaan. Misalnya Tapi pesawat besar itu ya? pesawat besar, anggaplah misalnya pesawatnya itu 747, ya, 360 ton misalnya nih beratnya. Tetapi udara di atas itu lagi ada angin kencang. Kalau kita terusin terbang, mungkin penumpang semua akan mabuk. Nah, Karena goncangan itu ya? disinilah pilotnya itu ngambil keputusan. Oke, I'm going down. Dia kasih tahu ke menara, request low level. Gitu. Nah ini pilot-pilot canggih kita harusnya begini. Jangan diterusin aja sampai berapa jam gitu, goncang. Nanti penumpang juga, karena penumpang juga punya hak Untuk nyaman. Iya. Bukan hanya kami bawa kau dari sini ke sini, Penting sampai itu. tapi bayar ya. Nah, kan bukan begitu. Dia juga butuh kenyamanan. Gitu ya. Jadi pilot itu harus benar-benar punya inisiatif, Punya pengetahuan yang baik. Iya. Saya khawatir, tapi mungkin dalam hati saya aja, karena saya bekas instruktur, bekas route instructor, bekas check pilot, saya khawatir banyak yang tidak memberitahukan kepada penumpang apa yang terjadi, atau jangan-jangan dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau biasanya Bang, kalau di pesawat itu hal-hal yang sering mengalami darurat itu di bagian mana gitu Bang kalau pesawat? Nah, kita kembali. Iya. Waktu kita take off, meninggalkan tanah, menuju udara, karena kita nggak nginjak tanah lagi, udah di udara. Begitu juga dari udara turun ke tanah. Banyak orang mengatakan itu yang paling dangerous. Iya. Dan saya setuju, tetapi bukan 100% saya percaya, karena tergantung manusianya.
Kalau manusianya mampu menerbangkannya, apa yang ditakutkan? Iya. Tapi kata-kata orang itu betul. Hmm. Saat kita berpisah dengan tanah, tempat kita menginjak ini, Dan mau menginjak kembali. dan mau menginjak kembali, Hmm. kata-kata orang, saya mencoba mengutip kata orang, itu yang paling berbahaya. Yang berbahaya. Yaitu dua alam semesta dilewatin, Iya. yang tanah sama Hmm. udara. Kalau menurut abang memang begitu ya? Yang sering pesawat itu mengalami kecelakaan pada saat take sama landing. Oke, kalau menurut saya sih semuanya tergantung pilotnya. Apa yang kita takutkan sebagai pilot? Hmm. Waktu kita take off, semuanya baik. Oke, semuanya bagus. Oke, kita buka thrust namanya, Hmm. powernya ini. Hmm. Kita buka. Pesawat ini kan belum tentu lurus. Mesinnya itu belum tentu sama. Hmm. Ada yang udah tua, ada yang baru. Hmm. Nah, disinilah kemampuan kakinya menjaga. Iya. Tetap di center line. Kan gitu nih, paling sederhananya. Iya. Terserah dia mau main yang mana Hmm. dulu, tapi tahan. Gitu. Nah, begitu dia datang ke pilotnya nanti bilang rotate gitu ya, istilah penerbangannya, artinya bisa kita angkat. Pada saat kita angkat ini meninggalkan tanah ini, tiba-tiba mesinnya mati satu, Hmm. dan itu kita training Hmm. di simulator. Waktu dia take off, dia nggak tahu mesin mana kita matikan. Begitu dia airborne, kita matikan satu mesinnya. Di situ dia baru jago pilotnya. Terasanya di situ bang ya, waktu take off sama landing. Iya, disitulah keujian daripada pilot itu diuji. Jadi dia bisa menjaga pesawat ini terkontrol dengan baik. Itu dia. Jadi take off landing itu mungkin itu kita anggap kritikal. Kenapa kritikal? Kemungkinan mesinnya mati satu, disitulah dia. Begitu juga mau mendarat. Kita nggak ada yang jamin. Pas mau mendarat itu matinya Iya, mati mesin satu. Itu yang seringnya, Itu yang tapi jarang juga. Jarang juga terjadi. Kalau sering, ya, makanya zaman sekarang itu ada pesawat yang mampu, namanya itu dia udah digaransi. Hmm. Pesawat ini akan baik. Belum banyak sekarang. Hmm. Pesawat yang baru sekarang udah ada garansi Hmm. Garansi keamanannya. keamanannya. Oh. Kalau pesawat yang dulu kan, zaman kami dulu kan, Iya. masih pesawat yang tua-tua, yang ini, yang ini. Manual So, iya, iya. Kalau sekarang mbak banyak ini Banyak ya. yang udah. Nah, ada satu lagi mungkin menarik. Kenapa kita di pesawat duduk di pesawat, kemudian take off, kemudian naik ke atas, menuju ke atas, tiba-tiba kita ngantuk Hmm. pada saat itu. Mungkin kita tidak pernah berpikir, Iya, benar. ini kok ngantuk ya? Hmm. Karena kita coba dulu secara ilmiah, bahwa tubuh kita ini kan ada pembuluh darahnya. Hmm. Nah, pada dia diam di darat, pada dia naik, pembuluh darah itu kan tetap pembuluh darah yang lama. Hmm. Sehingga bisa jadi udara di sekitar dia lebih rendah daripada pembuluh darahnya dia. Hmm. Akan membuat dia ngantuk. Ngantuk. Oh. Makanya- Itu sering terjadi bang ya. Sering, Pada Bang. saat mau take off ya. Iya, Ah. coba lah rasakan. Hmm. Kalau mau take off, kok tiba-tiba ini udah udah mau 10.000 kaki, ngantuk ya. Kalau diikutkan ngantuk, ngantuk ya. Iya. Karena Memang banyak tidur orang pada saat ini. Pembuluh darahnya itu berkembang. Iya, berubah ya. Berubah. Sama waktu. Nah, sedangkan di udara memang makin mengecil, Ah. ya kan? Oh, Nah, itu yang membuat jadi ngantuk ya. betul. Nah, hubungannya lagi, kenapa sih kita di dalam pesawat tidak perlu oksigen atau apa? Hmm. Ya kan? Pasti pertanyaan. Kok bisa kita kayak manusia biasa ya, kayak normal aja, Hmm. hahihi apa-apa, iya kan? Hmm. Nah, sebenarnya bahwa kita ikut dalam pesawat ini, bahwa di dalam pesawat itu telah dimasukkan sebagai oksigen, Hmm. ya, melalui engine yang diputar oleh segala macam, masukkan ke dalam pesawat, sehingga di dalam pesawat ini, di dalam pesawat ini, misalnya ini 5.000 kaki di dalam pesawat ini. Hmm. Di luar pesawat ini
mungkin 35.000 kaki. Hmm. Kalau kita tanpa ada pesawat ini berdiri sini pasti udah jatuh, bukan jatuh lagi. Mungkin akan hilang kemana-mana. Tapi karena ada pesawat ini, kita di dalam, itulah namanya pressurize. Dikasih tekanan udara ke dalam supaya kita rasanya baik-baik aja. Itulah pressurize. Oh, gitu itu kayak pada saat di dalam pesawat. Dalam pesawat. Nah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi artinya kita waktu di dalam pesawat kalau demi ketinggian tertentu itu memang oksigen yang kita hirup itu bukan dari oksigen. Bukan dari luar. Bukan dari luar ya. Karena dari luar dia mampu, manusia mampu hanya 10.000 kaki. 10.000 kaki. Nah, berarti di atas 10.000 kaki oksigen sudah tercipta dari pesawat itu sendiri. Betul. Dan akan ada yang ngatur itu regulernya, membuat dia bertahan di 3.000, bertahan di 4.000, adalah aturan mainnya dari pesawat. Itu resikonya untuk penumpang ada Pak? Dengan oksigen buatan seperti itu? Oh tidak. Tidak ada ya sama Karena sekali. kita merasa biasa aja. Iya. Jadi cuma pengolahannya Mbak. Pengolahannya aja pesawat. Kayak kita sekarang lah begini ngobrol. Tiba-tiba kita naik ke ketinggian 5.000 kan nggak terasa buat kita. Iya. Atau naik 4.000, 3.000 kan biasa aja. Kayak biasa aja gitu. Iya. Garuda itu lahir sebelum RI ada. Oh iya. Nah, Sebelum 45 sudah ada. Sejarahnya dia udah ada. Karena dia ikut KLM. Oh. KLM dulu ya. Iya, jadi dia kesini pakai nama KLM belum resmi Garuda. Garuda, iya. Garuda setelah merdeka kan. Iya betul. Betul. Jadi pada saat itu memang pilot kita masih mutlak dari luar gitu kan. Belum ada orang Indonesia. Ya banyak memakai pilot asing. Pilot asing. Salah satunya adalah untuk Douglas atau DC-9. Terus ada konver lah pesawat-pesawat yang kecil-kecil, yang maksudnya yang pesawat kuno lah. Oh, yang masih kuno ya. Full jet. Gitu. Dan full jet yang DC-9 itu, karena dia full jet. Iya. Yang 28 itu ya. Pada saat itu kondisi pesawat kita ada berapa juga? Kalau saya tidak salah F28 ada 30 lebih. F28, Fokker 28. Kemudian DC-9 ada 22 biji. DC-9. Kemudian adalah pesawat besar waktu itu apa namanya? Bukan, yang di atasnya lagi DC-10. DC-10 ya. Kita punya DC-10 kalau saya tidak salah 4. Itu kapasitasnya berapa Bos? Kalau DC-10 itu kapasitasnya 300-an. Oh 300-an penumpang ya? Iya. DC-9? 90-an. 90-an? Atau 102 bisa. Ya, sekitar segitu. Berarti kalau Fokker itu, Fokker F28 itu 65 dan 80. Itulah pesawat terkecil untuk komersilnya Garuda dulu. Oh, iya. Ada juga Fokker 27. Sebentar, itu kurang lebih berapa bulan saya ada, dia masih ada 3 biji kapasitas 27 ya, F27 kapasitasnya 40 penumpang. 40 penumpang. Berarti itu mungkin antar dekat mungkin Bang ya? Iya, tentunya. Yang jauh ya? Iya. Jadi abang pertama sekali menjadi kopilot F28. Itu setelah sekolah 8 bulan itu Bang ya? 6 bulan lebih. Nah, itulah tadi selanjutnya jabatan-jabatan yang di Garuda ya? Iya betul. Berarti nggak total abang jadi pilot gitu? Enggak. Terus ada juga pekerjaan di... Iya, dan co-pilot dulu, baru nanti jadi kapten. Nah ini mungkin juga perlu juga sekali. Kan kita banyak tuh ngaku ini kapten, ini kapten, ini kapten. Menurut aturan yang saya tahu, ya, untuk membuat seorang menjadi kapten, khususnya untuk penerbangan luar negeri lah, itu harus dapat otoritas dari Departemen Dirjen Perhubungan Udara. Tidak boleh semua jadi kapten. Begitu ya? Iya. Jadi artinya dia juga jadi penerbang belum jadi kapten. Dan itu dapat
dapat authority, dapat tanda tangan. Jadi beda kapten, beda pilot gitu maksudnya Pak? Beda. Oh, pilot. Adalah nama umum. Nama umum. Kopilot pun bisa jadi pilot. Berarti pilot belum tentu kapten? Belum tentu. Oh gitu ya? Belum tentu. Pilot itu boleh semua. Yang pernah menerbangkan pesawat-pesawat kecil itu ngaku pilot juga, boleh aja. Iya, tapi nggak kapten. Bukan gitu. kapten. Jadi kalau kapten itu persyaratan seperti apa? Nah, kapten itu tentu persyaratannya itu tergantung daripada tipe pesawat. Misalnya kita ambil contoh DC-9, dia harus lulus dulu ground school segala macam, masuk ke simulator. Sebelum simulator ada namanya apa gitu, saya lupa lah, tapi nggak panjang. Masuk ke simulator, setelah lulus simulator nanti baru apa nama itu flight training, yaitu pesawat kosong dibawa naik turun. Nah, itu testingnya ya? Itu testingnya. Pesawat besar pun sama, harus ada. Jadi abang semua udah lewatin itu? Lewatin. Nah, setelah lulus dia flight training, barulah dia masuk namanya road training. Jadi dia sudah duduk di pesawat, membawa penumpang, tetapi ada instrukturnya. Oh, ada instrukturnya. Iya ya, selain pilot itu masih ada instruktur. Masih, dia belum pilot. Pilot biasa, tapi belum Iya, kapten. belum kapten. Sampai nanti suatu waktu kaptennya ini menyerahkannya kepada kita, dalam hal ini kalau di Garuda tentunya kepada chief untuk ngecek dia. Jadi dia kita cek sampai 2 kali untuk bisa dia jadi kapten. Minimum 2 kali. Jadi abang itu jadi kapten pilot itu setelah berapa lama berprofesi sebagai pilot? Nah, memang sedikit ini ya. Saya jadi kapten itu bisa jadi chief, jadi ngajar gitu ya. 10 tahun. 10 tahun ya? Itu nasibku. Nasib orang lain belum tentu. Belum tentu ya, belum tentu 10 tahun juga. Sekarang pun dia udah pensiun, belum pernah dia jadi kapten, instruktur. Belum pernah juga jadi kapten. Oh gitu ya. Kelebihan kapten ini apa bang? Nah itu dia memang sangat sulit. Kalau sekarang kan gampang-gampang aja kalau saya lihat. Mudah-mudahan. Iya, kalau sekarang kan setiap pilot itu memang kapten pilot gitu ya. Tidak ya. Harus ada otoritas penuh dari dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat atau Pensit. Sertifikat kan bang ya? Sertifikat bahwa dia sudah boleh jadi kapten. Nanti kalau saya tunjukkan di rumah segini yang saya tanda tangani, seseorang boleh jadi kapten. Nah, setelah dicek, diuji segala macam, barulah dia boleh layak jadi kapten, disebut kapten ya.